Indonesia merupakan negara maritim dengan luas perairan sekitar 5,8 juta kilometer persegi, sehingga memiliki potensi perikanan baik laut maupun tawar. Sektor perikanan memiliki potensi untuk menopang program nasional ketahanan pangan, terutama dalam hal pencukupan kebutuhan protein. Kegiatan budidaya air tawar diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tersebut dikarenakan stok ikan di laut sudah menipis karena penangkapan berlebihan. Budidaya ikan pada masa pandemi saat ini dapat menjadi salah satu usaha yang menjanjikan, karena ikan merupakan sumber nutrisi yang makin digemari oleh masyarakat, dan pembudidaya dapat menjadi lebih sehat dan bugar karena melakukan aktivitas di tempat terbuka. Ikan budidaya air tawar yang bernilai ekonomis tinggi adalah ikan lele. Lele merupakan ikan konsumsi paling populer di kalangan masyarakat, dan banyaknya warung makan yang mengandalkan menu lele seperti pecel lele membuat permintaan ikan lele tinggi. Selain itu, ikan lele relatif mudah dalam pemeliharaan karena penggunaan lahan dan air yang cenderung hemat. Selanjutnya adalah ikan nila. Ikan nila cukup populer di kalangan masyarakat dan permintaan pasarnya yang tinggi. Selain itu, dengan sifatnya yang mampu beradaptasi dengan salinitas atau tingkat keasinan yang luas, sehingga mampu dibudidayakan baik di air tawar atau air payau. Ketersediaan benih ikan nila cukup banyak dikarenakan ikan nila relatif mudah untuk dipijahkan. Kemudian ada ikan gurami. Ikan gurami menjadi ikan bernilai ekonomis tinggi karena harga jualnya relatif lebih tinggi daripada komoditas ikan air tawar lainnya. Harga di pasaran relatif stabil dan permintaan di pasar yang cukup tinggi. Pada dasarnya, budidaya pembesaran ikan air tawar terdapat beberapa tahapan, yaitu persiapan kolam, pemilihan dan penebaran benih, masa pemeliharaan, masa panen, dan pemasaran. Penggunaan kolam pada dasarnya bebas menggunakan kolam tanah, kolam beton atau semen, maupun kolam terpal. Namun disarankan menggunakan kolam tanah dan kolam beton atau semen dikarenakan dapat digunakan sepanjang tahun. Sedangkan kolam terpal dapat digunakan jika tidak memiliki lahan yang cukup atau memungkinkan. Persiapan kolam pada dasarnya meliputi pembersihan dan pengeringan kolam, pemupukan kolam, dan pengisian air kolam. Pengeringan kolam disarankan dibiarkan 1 hingga 2 hari tergantung cuaca. Kemudian kolam tanah dan semen atau beton diberi kapur dolomit secukupnya, kemudian dibiarkan 1 hari. Sedangkan untuk terpal dicuci terlebih dahulu dan digosok dengan daun pepaya. Kemudian pemupukan kolam dilakukan dengan penebaran pupuk kandang secukupnya ke dalam kolam tanah dan semen atau beton. Kemudian didiamkan kira-kira 1 hari. Pemupukan bertujuan untuk penyediaan pakan alami, yaitu fitoplankton, atau sebagai medium pertumbuhan lumut air. Kemudian pengisian air kolam dilakukan secara perlahan dengan durasi kira-kira 1 hari, dengan ketinggian air kira-kira 70 cm hingga 1,5 meter. Memilih benih diusahakan yang memiliki kualitas tinggi supaya benih tidak mudah terserang penyakit. Kemudian dalam penebaran benih dilakukan secara hati-hati dan perlu aklimatisasi, yaitu adaptasi benih ikan pada air kolam. Biasanya dilakukan dengan benih ikan diletakkan di ember yang diisi air kolam, kemudian dibiarkan selama 15 hingga 30 menit. Dalam masa pemeliharaan, terdapat hal-hal yang diperhatikan seperti pemberian pakan dan menjaga kualitas air. Pemberian pakan dilakukan sebanyak 2 kali sehari pada pagi dan sore hari, dengan takaran pakan disesuaikan dengan berat badan ikan. Jenis pakan yang digunakan juga disesuaikan dengan ukuran ikan dan waktu masa pemeliharaan supaya ikan mendapat nutrisi yang optimal. Kualitas air juga perlu dijaga, seperti ketika ada pakan yang tidak termakan terapung di kolam, segera diangkat supaya tidak menimbulkan racun atau amonia yang dapat mematikan ikan. Air kolam dapat diganti secara rutin selama 1 hingga 2 minggu sekali, dan kolam dapat dibuat saluran masuk dan keluar air yang baik. Pemanenan dilakukan apabila telah mencapai beberapa bulan setelah penebaran benih atau ikan telah mencapai ukuran atau bobot sesuai permintaan pasar. Pemanenan sebaiknya dilakukan secara hati-hati supaya ikan tidak terluka dan tidak menurunkan kualitas dan harga jual. Pemasaran dapat dilakukan dengan pemanfaatan digital marketing seperti penawarkan dagangan di marketplace grup jual beli Facebook, menjadi pemasak untuk rumah makan, atau ditawarkan ke saudara, tetangga, maupun teman. Ikan lele merupakan ikan yang bersifat kanibal, sehingga penyortiran sangat penting. Pada saat penebaran benih dan masa pemeliharaan, perlu dilakukan penyortiran
Pemisahan lele berdasarkan ukuran supaya tidak terjadi kanibalisme. Apabila ada ikan yang terserang penyakit, segera pisahkan dan isolasi dari kolam pemeliharaan, kemudian diberi obat yang sesuai dan diberi pakan ditambah dengan suplemen tambahan seperti perasan kunyit.